the end of the year, no one will know the name Queen. Christ! Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bohemian Rhapsody. Buat kalian para pencinta musik pasti sering mendengar lagu ini. We will rock you. Sing it. Ini dan ini. Yap, film ini mengisahkan perjalanan band asal Inggris yang legendaris, yaitu Queen. Nah, seperti apa sih kisahnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan kemeriahan sebuah konser Live Aid yang diadakan di London, Inggris. Konser tersebut mengundang banyak sekali musisi papan atas dunia. Tujuan konser tersebut adalah sebagai aksi penggalangan dana untuk korban AIDS di Afrika Selatan. Tibalah saatnya grup band Queen tampil. Freddie Mercury, sang vokalis pun menuju panggung. Namun sesaat sebelum tampil, kita dibawa mundur ke tahun 1970 di sebuah bandara di London. Saat itu, terlihat Freddie yang sedang bekerja sebagai porter di bandara tersebut. Sepulang kerja, Freddie selalu menyempatkan dirinya untuk menulis lirik lagu yang suatu saat nanti akan dia nyanyikan. Nah, di sini kita tahu bahwa seorang legenda sekalipun memulai karirnya dari bawah. Bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan musik. Kisah hidup yang menarik bukan? Kebiasaan Freddie setiap malamnya adalah pergi ke klub malam yang mana kebiasaan itu tidak disukai sama sekali oleh ayahnya. Tapi ya yang namanya anak muda, udah sering dibilangin masih aja kekeh pergi ke klub malam. Jikalau kalian punya anak seperti ini, enaknya diapain ya? Good thoughts, good words, good deeds. That's what you should aspire to. Yes. Sesampai di sana, grup band lokal yang bernama Smile sedang tampil menyanyikan lagu-lagu mereka. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan pun cukup enak untuk didengar. Setelah selesai manggung, kelihatannya mereka sedikit cekcok nih. Tim Stivell, sang vokalis, hendak keluar dari grup. Alasannya ia sudah tak tahan manggung dari bar ke bar. Alias kapan terkenalnya kalau cuma manggung di situ-situ saja. Saat Brian May dan Roger Taylor sedang berdiskusi, tiba-tiba Freddie datang dan kedatangannya ke situ untuk menawarkan diri menjadi vokalis baru mereka. I know what I'm doing alright. Singkat cerita, Freddie pun akhirnya bergabung dan langsung tampil untuk melihat performanya. Selain Freddie, ada personel tambahan lain yang berperan sebagai bassis yang bernama John Deacon. Penampilan pertamanya ini cukup banyak menarik perhatian. Dengan gayanya yang khas, penonton pun terbawa suasana dengan lagu-lagu yang Freddie nyanyikan. Scene berganti saat Freddie sedang berjalan menelusuri sebuah koridor. Ia tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang bernama Mary Austin. Sorry, I was just looking for the band. They're usually out back. Besoknya Freddie langsung mendatangi butik tempat Mary bekerja. Dan dari sana, dia makin tertarik untuk mendekati Mary. No, not really. Satu tahun pun berlalu, mereka jadi kepikiran untuk membuat sebuah album. Dengan bermodalkan uang hasil menjual mobil, mereka pergi ke sebuah studio dan merekam album yang akan mereka garap. Hubungan Freddie dan Mary pun semakin dekat. Mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Freddie kemudian mengutarakan niatnya untuk menikahi Mary. Will you marry me? Yes. Dan besoknya, ia mengenalkannya kepada kedua orang tuanya beserta seluruh personel grup band Queen. Dari pertemuan itu, kita jadi tahu
kalau nama asli Freddie adalah Farouk Bulsara. Ia lahir di Zanzibar dan pindah ke Inggris waktu usianya 18 tahun. Freddie kemudian menerima telepon dari John Reid, salah satu anggota dari Emery Court. Ia ingin bertemu dengan mereka secara langsung dan menawarkan diri untuk menjadi manajer mereka. I have an announcement. Mr. Reid wants to meet us and possibly even manage us. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dan berkat pertemuan ini, Queen semakin sering tampil di beberapa acara televisi. Nama mereka makin dikenal banyak orang dan puncaknya lagu-lagu mereka trending di Amerika. Nah, sejak saat itu mereka mengadakan tur konser ke beberapa kota di Amerika. Sang eksekutif Emery Court, Ray Foster, ingin sesuatu yang baru dari Queen. Ia ingin Queen membuat album terbaru dengan genre musik yang berbeda dari sebelumnya. Queen memang akan membuat album terbarunya, tapi tidak mengubah genre musik mereka. Mereka hanya akan berinovasi dengan menggabungkan beberapa jenis musik dan Freddie sangat yakin albumnya kali ini akan bersinar. Tahun 1975 di peternakan Rockfield, mereka kemudian memulai rekaman untuk album terbarunya. Selain rekaman, hal-hal yang mengejutkan selama mereka di sana adalah asisten manajernya Paul Prenter mencium Freddie. Dan dia kelihatan menikmatinya. Saya kira Freddie itu normal loh. Dia suka wanita, bahkan akan menikahi Mary. Tapi sejak dicium oleh Paul, dia berubah menjadi gay. Perilaku seksualnya ini dia utarakan saat menemui Mary di rumahnya. Tentu saja mendengar hal itu membuat Mary shock, kaget, dan juga sedih. Seseorang yang sangat dia cintai ternyata adalah seorang gay. Hal mengejutkan lainnya adalah Queen keluar dari Emery Court dikarenakan eksekutifnya Ray Foster tidak menyukai album baru tersebut. Quasi-operatic dirge comprised of nonsense words. Bismillah, bullshit! Tadi sangka-sangka album baru Queen yang berjudul A Night at the Opera sukses besar. Dan berkat album tersebut Queen bisa tur keliling dunia. Kesuksesan band berlanjut hingga tahun 1980. Saat itu Freddie membeli sebuah rumah baru yang megah dan malamnya ia mengadakan pesta di rumah tersebut. Freddie jatuh hati sama salah seorang pelayan yang bernama Jim Hutton. Ia kemudian curhat sama si doi tentang masalah hidup yang dialaminya. Tapi mereka harus pisah dikarenakan doi tahu kalau Freddie belum menyukai dirinya sendiri dan belum menerima sepenuhnya kalau dirinya adalah seorang gay. Tawaran untuk bersolo karir mulai datang dari CBS Record. Mereka menawarkan harga yang fantastis untuk seorang Freddie. Hal itu disampaikan oleh Paul kepada John selaku manajer band. Saat jalan pulang, John mulai membicarakan penawaran ini kepada Freddie. Reaksi Freddie mendengar penawaran ini sangatlah marah. Karena apabila dia menyetujui penawaran tersebut, otomatis dia harus keluar dari band. Sesuatu yang paling tidak dia sukai. Dan tanpa pikir panjang, Freddie memecat John karena telah menyuruhnya untuk mengkhianati teman-temannya. Out of my car. Get out! You're firing the wrong snake, Freddie. Keputusan Freddie yang memecat John secara sepihak ditentang sama rekan setimnya. Tidak hanya itu, Freddie juga berniat untuk mengubah gaya musik yang selama ini mereka mainkan. Tentu saja hal ini juga mendapat pertentangan dari yang lain. Tapi pada akhirnya perseteruan itu usai saat John memainkan gaya musik yang Freddie inginkan. Hubungan Freddie dan rekan setimnya memburuk setelah dia mengumumkan untuk bersolo karir. Dia juga telah mentandatangani kontrak dengan CBS Record dengan nilai yang cukup fantastis. Keputusan ini sangat disesali oleh rekan setimnya, karena kesuksesan mereka sekarang didapatkan secara bersama dan hubungan mereka tidak hanya sebatas rekan tim, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Are you joking? You were working at Heathrow before we gave you a chance? Tahun 1984, Freddie pindah ke Munich, dan di sana dia mulai bersolo karir. Hari-harinya disibukkan dengan membuat lagu dan rekaman. Tidak ketinggalan pesta gay bersama Paul dan yang lainnya juga sering dilakukan. Tapi dengan itu semua, Freddie malah merasa hampa. Hingga suatu malam, tiba-tiba Mary datang mengunjungi Freddie ke rumahnya.
Kedatangan Mary ke situ ingin mengajak Freddy untuk kembali bersama Queen. Dan dari informasi yang Mary berikan, Jim selaku manajer Queen berkali-kali telah menelpon Freddy untuk ikut serta dalam konser amal Live Aid yang akan segera diadakan. Tapi Freddy malah tidak mengetahui hal tersebut. Saat akan pamit, Mary mengatakan sekali lagi untuk mengajak Freddy pulang dan kembali bersama Queen. Setelah itu Freddy memecat Paul dan dia akhirnya sadar kalau kehadiran Paul seperti lalat busuk yang hanya datang untuk memakan makanan sisa saja. You're out, dirty little fruit fly. Singkat cerita, Freddy pun pulang dan dia meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Dan dia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Freddy akan melakukan apa saja asalkan mereka mau memaafkannya. What's it gonna take for you all to forgive me? Is that what you want, Freddy? Dengan mewabahnya penyebaran AIDS di seluruh dunia, Freddy mengetahui bahwa ia juga terjangkit penyakit tersebut. Tahun 1985, grup band Queen akhirnya tampil di Live Aid dengan menyanyikan lagu mereka. Di antaranya Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, dan We Are The Champions. Penampilan mereka di Live Aid sukses besar dan membantu meningkatkan donasi selama mereka tampil. Freddy meninggal karena AIDS pada tahun 1991 dan anggota Queen yang tersisa membangun The Mercury Phoenix Trust sebagai bentuk penghormatan untuk Freddy dan sebagai dedikasi mereka dalam memerangi AIDS di seluruh dunia. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Bohemian Rhapsody. Setelah menonton film ini, kita jadi mengetahui ketika seseorang berada pada puncak popularitasnya, hal itu tidak melulu soal kebahagiaan saja, melainkan ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Seperti Freddy yang merasa kesepian di tengah keramaian. Dan sehebat atau setenar apapun orang tersebut, dia masih membutuhkan dukungan teman terdekatnya untuk bangkit dari masalah tersebut. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini ya. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!